Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Guru. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan menyampaikan materi untuk mata pelajaran praktik akuntansi perusahaan jasa di kelas 2 akuntansi. Sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah Pak Guru buat untuk mata pelajaran praktik akuntansi atau praktikum akuntansi di kelas 2 ini, pertemuan 1 yang pertama tujuan dari kompetensi ini yaitu yang pertama, kalian diharapkan mampu menentukan dokumen sumber pada perusahaan jasa dengan benar dan percaya diri. Kemudian mampu menentukan dokumen pendukung pada perusahaan jasa dengan benar dan percaya diri. Kemudian kita dapat menganalisis dokumen sumber pada perusahaan jasa dengan percaya diri. Siswa atau kalian nanti diharapkan mampu menganalisis dokumen pendukung pada perusahaan jasa dengan benar dan percaya diri. Kemudian kompetensi keterampilannya diharapkan nanti kalian semua dapat mengelompokkan dokumen sumber pada perusahaan jasa dengan teliti, jujur, dan percaya diri. Kemudian kompetensi dasar keterampilan berikutnya diharapkan kalian nanti dapat mengelompokkan dokumen pendukung pada perusahaan jasa dengan teliti, jujur, dan percaya diri. Itu tujuan kompetensi dasar kita pada mata pelajaran praktik akuntansi perusahaan jasa. Materi yang pertama mengenai pengertian dokumen transaksi. Ya. Apa sih dokumen transaksi itu? Mungkin kalian sebelumnya pernah berbelanja, pernah ke Supermall, ya, pernah ke Rita Mall, pernah ke Pacific, kemudian kalian menerima sebuah bukti ketika kalian habis membayar di sebuah kasir, ya. Itu biasanya kita akan dapat setruk atau akan dapat nota, ya, sebagai bukti bahwa kita telah membayar hasil dari pembelian kita. Jadi yang dinamakan dokumen transaksi itu tanda atau catatan atau keterangan singkat secara tertulis tentang transaksi atau peristiwa keuangan yang berisi jenis transaksi, nilai, uang, tanggal terjadinya transaksi, serta pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Kalau kalian pernah mengamati sebuah setruk, ya, pasti di situ akan ada itu semua. Ada tanggal, ada nominal jumlah uangnya, kemudian biasanya ada nama kasirnya. Ya, kalau misalnya kalian ke Indomaret, ada nama Indomaretnya, alamatnya, dan seterusnya. Kemudian, bukti setiap peristiwa atau kejadian yang bersifat keuangan yang mempunyai nilai mata uang atau nilai uang. Kemudian yang dimaksud dengan dokumen sumber. Dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan dalam catatan akuntansi. Sesuai dengan siklus akuntansi, bahwa siklus akuntansi itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu tahap pencatatan, kemudian tahap pengikhtisaran, yang ketiga yaitu tahap pelaporan. Nah, pada tahap pencatatan ini salah satu bukti yang kita pakai adalah dokumen sumber atau bukti transaksi ini. Dokumen transaksi ini yang kita pakai sebagai dokumen sumber untuk membuat bukti kas masuk, bukti kas keluar, faktur, ya, memo. Mungkin pada waktu pelajaran kelas 1 akuntansi dasar kalian sudah pernah mendapatkan materi tentang ini semua, tentang bukti kas masuk, tentang bukti kas keluar, faktur, dan memo, ya. Mungkin masih ingat ya pengertian dari masing-masing itu. Kalau belum atau sudah lupa, bisa kalian buka lagi catatan pelajaran akuntansi di kelas 1.
Contoh dokumen sumber. Yang pertama, bukti kas masuk. Jadi ada uang masuk ke perusahaan. Biasanya yang pertama kodenya adalah BKM, bukti kas masuk, seperti pada contoh berikut ini ya. Ini ada nomor kwitansi diterima dari PT-nya. Kemudian ada banyaknya uang nominalnya, biasanya ada yang disebut dengan huruf, kemudian yang disebut dengan nominal angkanya. Nah, ini bukti kas masuk. Kemudian ada bukti kas keluar. Kalau kita membayar, otomatis berarti kita akan mendapatkan bukti kas keluar untuk dicatat di dalam pembukuan kita. Batuk. Kemudian dokumen sumber yang berikutnya ada faktur. Faktur adalah bukti transaksi terjadinya pembelian atau penjualan secara kredit ya. Jadi kalau kita transaksi secara kredit, entah itu pembelian ataupun penjualan, maka kita akan memperoleh bukti transaksi berupa faktur. Kemudian memo. Memo adalah, ada yang tahu mungkin memo? Nah, memo adalah bukti transaksi intern ya, berupa catatan dari pimpinan perusahaan kepada bagian akuntansi, bertujuan untuk melakukan pencatatan suatu kejadian ya, misalnya untuk mencatat persediaannya berkurang atau untuk mencatat habis membeli inventaris apa, seperti itu. Kemudian yang berikutnya yang disebut dengan dokumen pendukung ya. Dokumen pendukung yaitu dokumen yang membuktikan validasi terjadinya transaksi ya. Misalnya adalah surat pemberitahuan, bukti setoran bank. Kalau kita setor ke bank biasanya dapat slip ya. Surat orderan pembelian aktiva kalau kita membeli sebuah aktiva aset ya. Kemudian laporan penerimaan barang, faktur dari pemasok atas pembelian aktiva, daftar gaji dan upah, surat keputusan direksi, permintaan pengirian kembali kas kecil ya, pengisian kembali kas kecil, kemudian bukti pengeluaran kas kecil. Ini contoh beberapa dokumen pendukung. Yang pertama adalah bukti setoran bank. Kalau kita setor ke bank ya, misalnya pasti akan dapatkan slip. Kita disuruh menulis di slip dulu, nanti ada validasinya ya. Validasi itu biasanya berupa tanda tangan bagian teller di suatu bank tersebut. Kemudian ini contoh surat order pembelian ya. Kemudian ini pengisian kembali kas kecil. Jadi kas kecilnya kita isi kembali. Pasti nanti ada bukti pendukungnya. Berikutnya mengenai analisis dokumen sumber dan pendukung. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis dokumen transaksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi atau menentukan keabsahan fisik bukti transaksi ya. Kemudian identifikasi transaksi. Transaksinya itu transaksi apa? Dan melihat apakah transaksi dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Berikutnya, menentukan kebenaran penghitungan nilai uang, menentukan akun-akun buku besar dan jumlah rupiah yang harus didebit dan harus dikredit. Itu mengenai analisis dokumen sumber. Jadi kalau ada dokumen sumber, kita analisis berpengaruhnya pada akun apa, masuknya pada buku besar akun apa, berkurang atau bertambah, debit atau kredit posisi masuknya. Nah, itu yang disebut dengan menganalisis dokumen sumber ya. Itu materi yang Pak Guru sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Untuk mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa ya, dengan kompetensi dasar menganalisis dokumen. Ini menganalisis dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan jasa. Kemudian kompetensi dasar keterampilannya yaitu mengelompokkan dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan jasa ya. Jadi kita bisa mengelompokkan masing-masing dokumen sumber ke dalam akun-akun yang sesuai. Nah, silakan nanti kalian bisa melihat handout yang sudah